lo build a business kan, Iya. dan lo harus tahu dong bisnis lo komponennya perlunya apa, Iya. operasionalnya gimana, nanti income-nya gimana, Iya, ya kan? iya. Dan kalau misalkan ternyata nggak berhasil, exit strategi lo apa? Apa brand pertama masuk? Dari gadgetnya langsung atau ada tapin brand gitu? Realme. Realme. Sebelum-sebelumnya tuh barang udah mulai masuk tuh, dipinjemin, diajak apa segala Iya. macam, dia bikin konten di sini yuk segala macam, itu udah cukup banget. Oh, Jadi emang iya, build iya. trust dah. Build trust Penting bener. banget. Trust. Apapun itu berarti ya. Iya, Maksudnya lo harus mau build trust. lo mau punya F&B bisnis, lo mau Iya. punya travel bisnis. Iya dong, Sekarang pun menjadi tech-tuber, YouTuber gitu ya, harus build a trust. Lo di lapangan terik nih, panas banget matahari di Iya, atas. Lo foto pakai kamera deh. Mau pakai kamera auto, mau pakai apa terserah. Pasti gambar berantakan. Susah. Entah watch out di sini, watch out kemana-mana. Iya, iya. Tapi kenapa satelit bagus banget ya? Tapi yang gue tahu adalah Hubble, yang satelit Hubble itu, Iya. yang dia kemarin baru foto Andromeda. Ya. Itu emang dia ngebuka shutternya 10 hari apa? 10 hari? 10 hari. Ini lepas. Ah. Hebat ya. Wah. Bapak kayak umur 2 tahun. Bayangin deh, baju dalam terus tiba-tiba anak-anak pada tiktokan. Iya sih. Bukan. Coba. Jangan gitu juga. Tapi kayaknya nggak gitu. Nggak asik. Gitu. Iya kan? Nggak Rusak pulang. lah. Gini ya, Rusak tiba-tiba jadinya. anak-anak gitu. Gue lagi nyari ini nih, gadget yang paling oke, yang paling mantep zaman sekarang. Katanya lo bilang Apa? yang datang 40 tahun. Oh iya. Oh gitu. Kan namanya Gitu. Taufik kan. Bulu tangkis lah. Bener. Iya, bener. Tapi emang nama asli dia. Mana masih gue, Pak? Taufik Hidayat. Serius. Oh iya. Udah KTP. Kan gue bilang. Oh Taufik Hidayat. Iya. Nobonya? Nama bokap. Oh Nobo nama bokap. Bener banget. Nomo bokap. Nobo nama bokap. Taufik Nobo. Yes. Nobo. Oke. Kita bisa menemukan bapak ini di saat gadget-gadget terbaru keluar. Ya. Ya, betul lah. Gitu. Korlap begitu. Korlap. Kalau zaman dulunya di saat kemacetan kota Jakarta. Oh iya benar. Ya kan? Pagi-pagi lagi mau ke kantor, Iya. ke kampus. Pantesan suaranya nggak asing gitu, friend. Ya Luar kan, kayak gue biasa. pernah dengar tapi di kanal mana gitu. Let's kanan. Iya nggak? Iya nggak? Benar. Terus kok bisa menjadi reviewer? Bisa dibilang apa? Reviewer gadget ya? Gadget. Reviewer gadget. Gue Reviewer nyebutnya lebih ke ini sih sekarang techtuber kali ya biar gampang. Techtuber. lah. Oh, Techtuber. Iya. Techtuber. Nyari duit. Iya. Iya konsepnya kan simple kan, Benar, nyari benar, duit. benar. Jadi kalau dulu tuh jalannya gue doyan main-main gadget tuh mungkin sebelum 2000 BB pertama kali keluar deh. Wih. Yang di Indonesia gede, Iya, badak tuh kan. iya. Pas masuk Bolt, apa 82, 10 segala macam Lu gitu. nadain tuh ya? Nggak? Bukan. Kita cenderung jadi konsumtif sih ya Pak di situ ya. gitu. Belum penada belum. Zaman dulu belum. BlackBerry pakai bolt terus pakai sleeve kulit tuh kayaknya udah Keren ya. Keren banget ya. Kemarin di barter juga tuh. Gitu ya. Gitu. Ya? Nggak, kalau BU aja kan. Oh, iya, bisa kalau di barter. BU, Kan. bener. Kuliah ya. Benar. Terus. Era itu bayar kuliah. Bukannya lagi jangan yang situ. Nah, Ya. jadi di era-era itu ya udah gitu kan tertarik, ngulik-ngulik, doyan mainin softwarenya, hardwarenya, udah kelar. Dari sana penasaran nih akhirnya sama yang lain-lain gitu. Terus mau nikah. Berhentilah Pak. Berhentilah main gadgetnya lah gitu kan. Oh, Nikah benar. Tapi alokasinya ke Karena kehidupan rakyat pada umumnya lah. benar Gitu kan. nggak bisa main lagi untuk sementara istilah gitu ya. Benar. Terus akhirnya 2016-17 lah gitu udah mulai kayak Don ini udah harus mulai cari yang lain nih gitu, pengen coba experience dunia media yang beda dengan konvensional gitu kan. Oke. Akhirnya kepikiran bikin channel YouTube Di tahun? 2017. Oh, 2017 tuh baru mulai YouTube channel itu ya? Iya, terus oke deh, kalau gitu gue bikin channel YouTube aja. Tapi bahasnya apa ya gitu? Pola pikir tuh gitu, bahasnya apa ya?
Podcast bukan ya? Nggak kepikiran podcast? Belum waktu itu? ada Pak dulu Pak. Podcast belum Iya. segede sekarang. Kan karena basic lu kan seorang penyiar. Biasanya kan Benar. seorang penyiar kan kayak Dida aja nih, dia Tapi- penyiar kan. iya. Terus bilang sama Govik, kita harus bikin talk show, kita harus bikin podcast. Jadilah ya YCC kan. Karena Oke. Dida emang dia dulunya penyiar. Dia ini nyemplungin lo ya gitu. Nyemplungin Wah, gua, teman gue iya, yang punya iya. alat siapa nih? Nah, ini Bahkan dia ada tim aja, buat gitu kan. editing dan sebagainya. Iya, Gua kan? tersalurkan lah Benar. hobi gua. Gue Gua tinggal basic datang. basic announcer nggak ada. Ya Gitu kan? ya? Iya, cuman ini aja ngobrol. Doyan ngobrol lah, Ngobrol emang, dan iya. ngobrol aja. Emang sebenarnya itu aja Nyari sih. peluang sebenarnya. Sama ya semuanya ya. Kali-kali ada pembicara gitu Betul. diajak. Gitu maksudnya. Sama Silakan. kalau ada yang brand-brand pengen masuk sini kan, Boleh. peluangnya gitu. Kali aja brand-brand yang Bapak Taufik Nobo ya. Iya. Mana tahu. Mana tahu. Mana ya. tahu. Siap. Terus tahu. berarti di saat lo dulu syarat itu emang doyan banget beli gadget berarti. Iya, Atau nggak ngulik eranya, gadget ya. eranya ngulik di situ. Ngulik gadget. Gitu. Kan ya udah akhirnya 2017 mulai pengen cabut, mulai nge-build channel. Oke. Ngomonginnya gadget aja deh gitu. Kayaknya lebih dulu tuh mikirnya gini, kayaknya potensi bisnisnya lebih ada deh gitu. Karena kan kalau misalnya gadget, handphone, oh berarti gue ntar bisa ngedeketin brand ini, brand itu, minjam, atau mungkin dikasih barangnya, atau mungkin nanti perputaran dari iklan yang masuk, udah gitu aja, udah simple gitu. Nggak, awalnya lo emang handphone yang lo review atau laptop? Handphone, gadget banyak handphone. tuh? Pertama kali handphone emang gue. Handphone apa yang lo review pertama banget tuh? Pertama kali di channel gue, uploadan pertamanya itu iPhone SE. Itu handphone yang gue pakai hari-hari. Handphone lo SEO, Iya. yang warna-warni nggak sih? Saya warna-warni. Iya, yang kecil warna-warni. ada iPhone 5. Tapi buat gua iPhone yang paling keren sampai saat ini tuh iPhone 4S. Buat gua, 4S tuh memorable banget tuh. Bener Soalnya kontaknya banyak dulu. Oh iya. Oh lebih ke situ ya kontaknya ya. Jadi isinya ya, bukan handphonenya ya. Ya, tapi di luar dari itu setahu gua ya, 4S itu emang for Steve. For Steve. Ya kan? Jadi Kan kayak katanya itu gitu. terakhir desainnya Steve Jobs langsung Benar. kemudian didedikasiin buat Steve. Setelah itu kan nggak ada lagi Nah, buat. tapi sebenarnya Positif. sampai iPhone 6 pun, Steve Jobs tuh udah turut serta dalam Oh, iya? mulai dikit-dikit udah mulai masuk ke sana. Oh, nggak benar-benar dilepas semuanya. Benar, jadi nggak sampai, jadi hantunya datang gitu. Seru juga ya. Nggak, tapi benar. Jadi perencanaannya itu sebenarnya udah sampai ke iPhone 6 kalau Iya. nggak salah ingat. Steve Jobs sudah mulai masuk tuh, gitu. Cuman emang yang diinget banget ya 4S. Karena 4S. kan dulu eranya Steve Jobs Steve Jobs. meninggal Iya, kan. betul. Gitu, For Steve. bro. Tapi S itu emang dulu kan apa-apa semua pakai S ya? Sekarang udah nggak ada pakai S. Sekarang kan? nggak ada. Sekarang udah nggak ada. S-nya itu apa? Karena emang for Steve apa? S, bukan. Jadi S itu emang kayak iPhone tuh kan misalnya keluar 4, terus 3G pertama kan, 3G, 3GS. Modelnya sama, Iya. peningkatannya nggak terlalu jauh. Iya. Jadi kalau dibikin model yang seakan-akan, oh ini yang iPhone 4 kayaknya nggak lucu gitu kan. Jadi dibikin yang versi S lah, yang Iya, memang iya, iya. ada peningkatannya tapi nggak yang night and day. Jadi peningkatan teknologi gitu ya. Nah Oh, sekarang gitu. dibablasin aja. Pertama lo review iPhone tuh. Karena SE, itu. Kenapa lo betul. nggak mau nge-review handphone lama? Kayak Nokia kan 6600. Yang kalau dibuka foldernya banyak tuh. Ya itu udah Folder. rumit Pak. Yang dibahas apa ya? Tapi pernah Yang kepikiran dibahas nggak apa sih? ya? Kayak kan sekarang udah muncul lagi ya handphone-handphone yang berbentuk lama, Benar. tapi Iya, klasik, warnanya baru. Ya, soalnya itu menurut gue menarik ya, dan nostalgic banget loh. Benar. Saat zaman muda itu Itu gue pernah ya, jadi dikirimin satu barang dari mainland, dikirimin handphone handphone candy bar kayak Nokia gitu zaman iya. dulu. Tapi semi smart lah, udah ada bisa connect Ya. wifi apa segala Iya, macam. iya. Memang viewsnya tinggi banget. Karena emang rasa ketertarikan orang tuh ke handphone zaman dulu yang seperti itu ada sebenarnya. Iya. Tapi kan kita juga perlu, ya jadi itu sesekali masuk tapi nostalgia lah. Nostalgia, betul. Karena yang di-serve sekarang kebanyakan Genjet nih Pak, mohon maaf nih. Genjet. Oh iya benar. Bapak udah Nggak, mungkin siapa tahu boomer Genjet, ya, Genjet boomer. pengen tahu Pak, tutorial transfer data pakai infrared. Kalau Itu PR sih dulu ya. Ditempel Harus ya. nempel. Iya, ditempel Kalau sih nggak, infrared. geser dikit dia nggak masuk. Udah Pak. masuk. Ya, asli. Iya bener dulu. Nokia ada Asli. di ujung kanan atas tuh. Iya benar. Tuh, iya bener ribet Bagi banget. foto gitu kan, gue bagi foto. Bagi dong. foto. Bagi foto anak imo. Enggak. Oh iya nggak gitu. Itu kan ya. Nggak gitu. Gitu Tapi- kan ya. Tapi ngomongin dulu zaman handphone zaman dulu gitu ya, kayak kita dulu pakai Polyphonic pertama kali itu. Oh, udah happy Dan nggak banget. ada apa-apanya ya. Nggak ada Lu bisa apa-apa. bayangin nggak sih kalau Polyphonic. Hah? Polyphonic. Salah, Polyphonic, Oh, ya iya. kan? Iya. Tapi kita menerjang macet itu kayak cek-cek aja ya dulu ya. Iya emang karena di era itu belum sampai kayak sekarang lah.
Iya, betul. peningkatannya. Jadi kan kita juga nggak, ya zaman dulu juga kita ngantri baca buku kali. Atau nggak main Snake ya sampai Iya sampai kan, panjang. simple lah. Snack. Bukan main Bones. Bons udah agak baru. Oh iya, saya kan Udah lebih agak muda baru. daripada Bapak. Oh iya, terima Oh, kasih. siap. Iya. Tapi boleh lu tahu nggak kira-kira gadget pertama lu apa sih? Handphone pertama lu apa? Handphone pertama banget gue seumur hidup nih. Ini yang nggak pinter ya berarti ya. Handphone pertama tuh Nokia 3210. 3210. Wah, masih tebel. Itu yang iya. tebel ya, yang casing bisa digunakan 310 Benar. ya. Ya, Kalau kata tapi orang buat ngelempar anjing mati tuh. Yang nggak ada Mati. antena. Nggak ada Sorry. 3310 bukan. 3310. 3310. Ada antena. Nggak ada. Nggak ada Nggak ada antena. Gede tuh. Gede. Ringtone-nya- Hijau-hijau ya, warna hijau, layar hijau kan? Hijau hitam. Layarnya hijau, Layar hijau, terus bisa diganti-ganti casingnya, bisa bikin ringtone sendiri. Ah benar. Terus ada bolongan dikit sini dikasih gantungan tuh. Nah, iya benar. Gantungin gitu. Benar. Iya nggak sih? Iya. Dia keren banget. Dibanting-banting Datang kayak pensi tuh. rusak-rusak. Dan Iya kan? pensi. Kalau gue gadget pertama ini lagi Kalau udah. pager. Oh, kaya, bre. Motorola. Kaya, bre. Punya pager tuh. Beda, Mas. Beda Dulu. kasta. Itu hibahan kakak gue. Ya sama aja. Tetap orang kaya ada. Kastanya beda dah. Tetap orang kaya. Malah bang. Kastanya beda, Ya udah punya ampun, pager jangan. mah. Itu pager buat pulang Motorola sekolah kuning doang, kan? Motorola. Iya. Dulu kalau gua telepon umum lagi, Pak. Oh iya dulu telepon itu. Belum kalau nyangkut. Ya nyangkut. Pakai koin atau pakai kartu? Koin. Oh, iya. Kalau kartu juga Iya. Mentari Kartu ada, kartu ada. Kartunya Mentari Pak dari Telkomsel. Iya dimasukin ntar dibolongin. Kalau koin kadang suka Asli. nyangkut. Kalau koin suka nyangkut tuh kadang tuh. Ada yang Benar. jelek gitu kan, udah bobrok gitu. Tapi itu benar-benar gue ngingetin banget masa dulu. Benar. Koin, wartel. Wartel. Kita ngomongin dulu, wartel tuh berjam-jam ngomong telepon ya kan kalau Benar, ngidul sambil bawa ini Yellow Pages. Oh iya. Godain orang. Itu buku Teleponin orang. Dulu kenapa bisa gitu ya? Nama-nama kayak keluarga gitu ada di situ nomornya Oh, tuh. iya. Kenapa ya? Coba kita tanya ke Yellow Pages gimana? Saya juga kurang ngerti kenapa ya. Tapi emang kayaknya di zaman dulu kalau buat kontak begitu nggak sih? Iya, nggak ada Ya, lo, lain ya. iya kan kayak lo tinggal di tempat jauh gitu, terus lo pengen nyari, ini sih ini di mana ya gitu. Apa? Jadi emang dari zaman dulu itu udah apa itu privasi kan begitu. Iya, benar juga. Bener sih, bener. Buka banget ya. Dan soalnya sampai hari ini akhirnya begitu juga. Oh, Dan iya. kalau misal dia mau ngomongin soal privasi dulu apa kabar? Mungkin karena dulu nggak ada sosial media kali ya, jadi nggak seribet. Ya, dan sekarang. zaman dulu tuh nggak gitu lah ya, orang lihat ada telepon ya juga dulu bayar telepon mahal pak. Mhm. Iya kan? Iya, dulu Telepon gua kan kalau lumayan. telepon dikit aja dimarahin, ya lama-lama. Nah, Benar. Asli. Demen ya. Benar. Bengkak gitu. Kadang itu Pak, buat internet kita cabut kabelnya kan. Colok laptop. Nah, Ini pernah nggak? Teleponnya dikunci. Iya. Kan nggak bisa tuh. Kita pakainya kayak radial gitu. Oh, ini. Biar bisa telepon. Iya. Oke. Biar ngebongkar Ngalami kuncinya. lah ya, era-era itu kan. Ngalamin. Nah balik lagi ke lo, Vic. Berarti pada saat lo yang pertama kali istilahnya apa ya, lo berhenti siaran gitu ya, dan lo bikin platform baru, media baru gitu. Strugglingnya gimana tuh? Berarti lo apakah ya udah lah, gue seminimal mungkin aja dulu deh, syuting sendiri, edit sendiri. Jadi, oh iya, sampai sekarang juga masih begitu. masih ya? Apa sih? Butuh tim nggak? Asik. Masuk. Asik. Ya, jadi prosesnya treatmentnya adalah tetap dibikin kayak bisnis plan aja sih. Jadi Ya, kayak oke. keluar ada uang pesangon gitu kan, ada gaji terakhir segala macam, hitung aja kira-kira bisa masuk berapa bulan nih gitu. Bisa masuk berapa bulan, yang buat rumah berapa, terus yang dipakai buat 6 bulan ke depan berapa. Dilihat selama 6 bulan chancesnya gimana. Gitu. Ya. Emang sebenarnya kalau dari sisi bisnis 6 bulan mah pendek ya. Gitu. Pendek. Tapi budget menghalangi seperti biasa. Bapak ngerti kan sebagai orang kreatif ya gitu, mau Hanya sih, ngapa-ngapain, budget nih kepentok gitu kan. Jadi ya udah alhamdulillah di bulan ke 4 ke 5 udah mulai ada sesuatu lah gitu. Views-nya udah mulai nambah, subscribers udah mulai naik. Kayaknya kalau nggak salah dulu di bulan ke-6 deh emang udah mulai AdSense udah mulai bisa masuk. Oh iya? Gitu. Iya. Itu udah pakai ads selama 6 bulan itu apa udah Enggak dong, organik aja? selama 6 bulan enggak Pak, organik Pak. Organik aja ya? ah. Organik aja ya? Organik gitu. Baru pas bulan ke-6 bisa masuk iklan, ya udah selesai. Dan gadget yang lu pakai pada saat syuting? Oh kalau itu emang masuk dalam plan pertama, jadi gue beli
Canon EOS M3 waktu itu. Oke. Itu udah, itu aja. Palingnya untuk nunjang Iya, sama softbox yang isinya bohlam tuh. Oh iya, lampu Standar lah, ya kan. Iya benar-benar. Itu yang gua jadi pertanyaan tuh buat teman-teman semua, kan sekarang kita kan mau edukasi teman-teman juga nih sebenarnya. Kalau kita ngomongin soal konten, hampir semua orang bisa bikin konten. Betul. Tapi masalahnya ketika lo upload di YouTube kan balik lagi tuh, gimana sih sebenarnya trik dari lo gitu. Oke. Pada saat itu kan gini, bisa gue bilang ketika lo cabut dari radio, gambling banget tuh kan. Oh, ya Gambling tentu, banget tentu lo. dong. Maksud gue, lo ngandelin YouTube yang dimana lo nggak tahu bisa mungkin naik, bisa mungkin enggak gitu. Tapi lo sebegitu yakin, nah strategi apa yang lo lakuin buat YouTube lo sampai hari ini? Jadi Sekarang tuh berapa subscriber? lagi peningkatannya lagi agak melandai. Itu lagi ada di 129.000 deh. 129.000 lumayan lah. Oke lah. Untuk Bisa jualan itu. benar. Udah bisa. 7 tahun ya berjalan. Sebenarnya Ya? nggak perlu sampai segitu pun udah bisa jualan. Iya. Kalau main di angka 1.000, 4.000, 5.000 udah 1.000, 4.000 udah bisa jualan. Oh ya udah lah. Oh iya. Pak. Jualan tuh dalam arti kata maksudnya biar Lo udah bisa teman-teman- datang ke brand, gue punya ini, Iya, punya iya, ini, iya, apa segala macam udah bisa. Oke. Bisa jadi makro ya, makro influencer atau Nano. 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 Di bawahnya mikro bahkan. Oh, Nano di bawahnya mikro nano. Asik juga ya. Gimana tadi tuh? Oke. Jadi tadi yang mana yang pertanyaannya? Tadi apa ya? Gue juga lupa. Itu. Strategi. Mohon maaf Apa? ya. Biasa nih otak kan udah apa? Iya benar udah sore. Jam-jam juga sore. Benar. Jadi kalau strategi gue tuh konsepnya simple ya, memberdayakan yang ada. Itu yang paling penting tuh. Jadi sebelum gue pertama kali beli handphone buat gue review, yang which itu masuk dalam plan di awal kan. Gue siapin berapa? Kalau nggak salah gue siapin kayak sekitar mungkin 20 juta deh di depan. Gue punya privilege tuh. Gue ada privilege itu buat gue pakai. Cuman kalaupun nggak ada nggak apa-apa sebenarnya kan. Start dari yang emang barangnya ada. Waktu itu yang barangnya ada ya handphone gue lah. Gue ngobrolin kan gitu. Terus abis itu ada misalnya saudara mau beli handphone. Sini gue beliin. Oke. Tapi gue bikin konten dulu ya. Review gitu. dulu. Iya. Gitu. Oh iya Oke. boleh sana gitu. Jadi dia ada saudara gue beli handphone. Gue bikin video unboxingnya, gue bikin video quick review, terus gue balikin, udah selesai. Terus itu ada beli handphone. Intinya adalah di era YouTube 2018 itu gue kebantu banget sebenarnya sih sama algoritmanya tuh lagi enak. Lagi enak. Beda sama sekarang. Nggak kayak sekarang. Beda sama sekarang beda banget. Kalau dulu tuh lo konsisten, yang penting lo konsisten seminggu satu, itu akan tetap itu bisa Terus naik. Seminggu naik. satu konten berarti Seminggu ya? satu konten. Era itu seminggu 2, seminggu 3 tuh terlalu banyak kan gitu. Iya. Seminggu 1 tuh lo udah bisa naik. Terus di era itu gue menerapkan hal-hal simple, praktek-praktek pada umumnya gitu. Kayak thumbnail, yang penting clear apa yang pengen gue sampein ya kan. Kayak ibarat kata thumbnail Hook-nya di depan ya, itu ada ya. hook di depan lah. Headline-nya jelas. Iya. Tapi di tahun itu udah mulai ada tuh harus hook di depan atau apa? Bukan harus ada. Emang itu Emang udah itu aturannya. kuncinya ada. Dari dulu pun udah itu, Pak. Iya, headline-nya harus memancing emang. Iya. Semakin memancing, semakin orang mau nonton. Judul, thumbnail, udah selesai. Hook itu mungkin baru pas Era sekarang ya? Enggak. 2018 pertengahan lah Soalnya orang-orang kalau mulai aware. misalkan kita dunia radio dulu kan emang hook kita udah ada ya. Colekan sebutannya dulu. hook atau enggak closingnya Iya. kayak apa gitu. Colekan, konten, punchline. Punchline, kan? Tapi benar. sebenarnya kan prinsip semua cerita kan begitu. Betul. Kan? Nah, strategi penyebaran kontennya adalah itu kan strategi kontennya nih. Iya. Ya. Strategi penyebaran kontennya adalah kirim ke grup keluarga. Semua dikirim ke grup keluarga. Iya, bini ngirim WhatsApp grup aja kan, keluarga punya WhatsApp grup kan. Iya. Terus bini ngirim ke grup WhatsApp-nya gitu. Terus Subscribe gitu. lah iya dong, subscribe, nonton, Ya. terus ngirim ke teman-temannya gitu. Kebetulan saudaranya bini ada yang aktif, dia nyebar ke grup teman-temannya gitu. Jadi sebenarnya literally apa ya, kayak bener-bener mouth to mouth kayak zaman dulu kan ya. Kayak Sagali zaman dulu lah, Pak. Bener-bener mouth to mouth banget kan, tapi kecil gitu. Maksudnya ya begitu. Iya. Tapi alhamdulillahnya ternyata dari sana memang konsepnya itu kan simple ya. Begitu video lo di-upload terus diklik dan ditonton, dia akan terus nanti nyebar ke orang lagi. Gitu. Diklik, ditonton lagi, nyebar lagi. Dan begitu terus. Jadi akhirnya jadi gede dari sana. Gitu. Sama kalau untuk mancing sih sebenarnya emang balik lagi mungkin karena gue ada privilege 15 tahun di radio sebelumnya, jadi aware dengan yang namanya riset, ya kan. Simple aja ngelihat
Apa sih yang lagi diomongin sama orang gitu? Apa sih yang gadget kayaknya orang lagi tertarik? Biasanya kan yang baru keluar orang penasaran. Ya. Terus biasanya kalau enggak mantan-mantan flagship, tapi yang tiba-tiba lagi diomongin orang penasaran, main-main di area situ lah. Jadi emang dan cara riset juga gampang banget sekarang kan, gitu tinggal ke Google Trends doang, trends.google.com. Lo lihat aja di Indonesia, terus lo ketik handphone gitu, lo lihat ntar apa yang keluar kan, mereknya, tipenya, segala macam. Memudahkan banget ya. Nah tapi kalau ngomongin, berarti tadi lu bilang kan tech apa tadi? Teknologi, tech-tuber. Nah mungkin pada saat era lu mulai, mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin lebih banyak yang makanan atau enggak? Makanan baru sekarang banyak banget, Pak. Iya, Pas bukan COVID, dulu ya? habis COVID iya. Dulu enggak. Dulu mah next Dulu apa? loss. Travel dulu. Dulu tuh, iya era-era itu travel Travel karena banyak, Casey Neistat, Peter McKinnon, terus si Sam Calder, ya itu jadi semuanya traveling kan. Iya. Nah, kalau sekarang kan kayaknya juga udah mulai banyak tuh yang ngomongin soal teknologi gitu ya. Ya, udah saturasinya gede banget sekarang. Dulu pun juga sebenarnya udah banyak. Jadi di era-era gue tuh bahkan udah ada yang cabut dari udah. Yang sekarang? Enggak. Yang dulu. Jadi dia udah gede terus cabut gitu. Tapi di era-era itu, era-era gue masuk emang angka-angka ratusan ribu tuh gede banget. Okay. Belum banyak yang sejutaan, baru gue masuk aja David tuh masih gadgetin ya, masih ratusan ribu tapi udah menuju juta. Oke. Tapi bareng sama lo nggak sih nggak ya? Duluan gadgetin ya? Duluan David. Kayaknya beda 2 tahun deh. Beda 2 tahun? Nah, tapi emang dia anak pintar ya. Dia emang orang pintar. Sebenarnya yang jadi pertanyaan gue dan teman-teman semua ini kan, tadi itu dia ketika lo udah berkeluarga, kemudian lo spend uang di awal untuk lo produksi. Tadi tuh kan seorang YouTuber nih, lo nggak bisa langsung hari itu dapat duit. Bahkan kita ngomongin besok atau seminggu kemudian, lo nggak akan dapat duit dari situ. Lo butuh istiqomah dan lain-lain gitu. Itu gimana lo ngaturnya gitu, dan meyakinkan terutama keluarga nih, jelas itu. Mungkin teman-teman semua di sini yang nonton kan kita yang penting tahu gitu. Yang penting keluarga inti. Yang penting keluarga inti. Dalam pengertian ya istri. Ya alhamdulillahnya istri gue pengertian lah gitu. Kayak ini alasannya begini kita mau begini. Oke gitu. Oke, dikasih waktu. Kita berapa lama nih mau coba? 6 bulan, setahun, jalan. Udah. Jadi within waktu 6 bulan itu juga istri juga banyak bantu lah. Dia juga jadi kerja apa segala macam gitu kan. Tapi ya alhamdulillah selama 6 bulan udah mulai ada yang masuk. Apa brand pertama yang masuk? Dari gadgetnya langsung atau ada tapping brand gitu? Kalau tapping brand tuh, tunggu bentar. Itu di bulan ke-10. Bulan ke-10. Itu pertama kali masuk. Realme. Tapi sebelum-sebelumnya, Fato belum keluar dulu nih ya. Jadi masih dari AdSense tuh udah lumayan. AdSense tuh dulu lumayan banget. Lumayan ya? Nggak tahu kalau sekarang. Cuma kalau dulu lumayan banget. Terus sebelum-sebelumnya tuh barang udah mulai masuk tuh, dipinjemin, diajak apa segala macam. Dia bikin konten di sini yuk segala macam. Itu udah cukup banget karena kan lo beli handphone tuh lumayan ya Pak ya gitu. Terus lo jual kan harganya juga kan drop. Jadi emang dulu tuh di bulan ke-3 gue udah diajak diundang ke acaranya Asus waktu itu. Mereka launching handphone, gue dapat pinjaman handphone. Tapi kan ada jeda lagi tuh sampai berapa bulan. Nah, itu gue mulai deketin toko-toko. Jadi, lo mau gue bantuin nggak? Tokonya gue promosiin segala macam. Tapi gue pinjem barang lo seminggu 2 minggu. Oh ya dipinjemin, gue promosiin tokonya. Jadi emang caranya harus gitu ya. Jadi lu harus datang jemput bola, kemudian ngobrol sama mereka untuk gue butuh ini, mau nggak lo? Tapi kita barter segala macam ya. Kan konsepnya adalah lo build a business kan, dan lo harus tahu dong bisnis lo komponennya perlunya apa, operasionalnya gimana, nanti income-nya gimana, ya kan? Dan kalau misalkan ternyata nggak berhasil, exit strategi lo apa? Ya kan, lo harus gimana? Itu kan ya lo bikin kantor production, lo bikin tempat kopi kan lo tahu kan? Nah tapi kan di saat lo istilahnya knocking the door gitu ya istilahnya, tadi lo bilang ke toko-toko apa, itu kan pasti Heavens ada. nggak yang di knock? Tahu. Ya, gimana? Gitu ya. Bagus lagi tuh video langsung terang, lebih terang daripada cahaya. Kan pakai doa knocking heaven's door. Iya, benar. Pakai doa, pakai senjata kita. Nah itu pasti kan nggak langsung dia menerima karena lalu siapa ya? Pasti akan ada step di mana lu siapa ya? Atau lo udah main aman, teman gue siapa ya yang jualan handphone ya? Gini. Strateginya adalah nih
beda ke brand, beda ke toko ya. Ya. Kita ngomongin yang toko lah. Ke toko, lebih ya. gampang. Ya lo beli dulu barangnya lah, Pak. Lo beli dulu barangnya sambil cerita, gue mau bikin video di sini ya, gue buat apa? Buat YouTube. Oh iya, lo punya channel. Oh ini punya nih channel gue begini. Oke, beli dulu. Besokannya mampir, ini barang udah selesai nih, gue jual lagi ya gitu. Oke, dia pasti beli lebih murah dari yang sebelumnya. Oh, ya. dia mau tuh kayak gitu? Mau, Habis lo beli? buyback. Oke. Sama kayak jual emas juga begitu kan, Iya, gitu iya. kan. Oh ya udah gitu. Lo mau ganti apa? Gue beli yang ini deh. Oke, sambil ngobrol-ngobrol. Sambil nambah. Itu kan. Iya, tapi kan sambil kita ngejalin relationship sama yang jaga toko, Iya. sama yang punya toko gitu kan. Akhirnya kayak, Fik, lo ngapain sih beli-beli? Udah deh, lo pinjam aja barang gue. Oke, siap. Jadi, gue bantuin gue promo begini ya. Masuk ke tokonya dia untuk lo promo sekalian. Masuk tokonya. Gitu. Pure Ponsel di TC Fatmawati. Itu toko pertama yang ngebantu gue. Oh, Jadi emang build trust dah. Build trust penting bener. banget. kan? Apapun itu berarti ya. Iya, Maksudnya lo harus mau build trust. lo mau punya F&B bisnis, lo mau Iya. punya travel bisnis. Iya dong, Sekarang pun menjadi tech-tuber, YouTuber gitu ya, harus build a trust. Dan Iya harus dong. nunjukin itu sesuai dengan apa yang kita mau bikin dan harus sesuai gitu. Benar. Itu Kadang-kadang kita gitu ya, kadang beberapa teman-teman YouTuber atau yang baru pengen mulai nih, pemula atau dari awal tuh, satu bingung caranya kayak tadi yang sempat lo bilangin tuh, bingung kayak gimana. Iya, iya. Kemudian tadi tuh ketika dia udah ngejanjiin sesuatu, pada saat hasilnya nggak sesuai, itu kan Benar. jadi problematika kan? Ya, Dan lo harus perhatiin juga apa yang lo janjiin. Betul. Sebenarnya kan kalau misalnya kayak awal-awal, ya teknik ngambil gambar lah masih jelek, views juga belum tentu banyak kan. Iya. Gitu. Jadi yang dijanjiin adalah gue bakal promosiin toko lo, selesai. Keren. Iya dong, gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal promosi toko dah, kita ini ada beberapa berita yang pengen kita spill siap. dikit. Lupa ya, lupa ya. Beberapa berita benar, sebenarnya. benar. Tapi Aduh. akhir-akhir ini loh, kalau gue ngerasa ya, nggak tahu walau-walau nih, Jakarta tuh lagi panasnya sumringah. Iya, pengep. Sampai lo ini nggak sadar nggak? Dua hari ini, bahkan hari tadi ya, gue sempat keluar siang-siang, itu matahari tuh di atas kepala kita persis loh. Dan lu nggak pernah, dan lu ngeliat bayangan tuh pas jatuh di tubuh kita, Bawah, atau ya? di mobil, atau di Bener-bener motor. di tengah-tengah ya. Di atas banget. Gokil. Iya, emang lagi Sepanas sebegitunya. itu. Woi. Iya. Lagi sebegitunya. Sepanas itu beneran. Paris itu emang. Iya. Sampai bikin banyak yang sakit ya. Itu juga salah satu jadi Iya. problem. Radang dan Tapi lu mah jarang outdoor ya? Atau lu selalu indoor kalau bikin produksi? Pindah-pindah sih, jadi selalu ada masanya sendiri. Ada masanya gue lebih banyak indoor. Ya. Habis itu banyak explore di outdoor. Kemarin gue banyak indoor. Banyak indoor. Sekarang berapa minggu terakhir lagi banyak di luar. Karena lu nggak cuma handphone kan, kamera, bahkan Kamera ada. bahkan juga lu ngetes kamera kan, setahu gua lu ngetes di luar. Iya, Kalau itu mau iya. foto, video segala macam lu Iya. outdoor. Gitu. Akhirnya kesini sampai itu ya tadi. Laptop, tab dan sebagainya. Iya dong. Kita review berita hari ini. Nah, Pas kan tadi makanya Oh gua iya, bilang, benar. tahun 2023 bakal jadi tahun terpanas dalam sejarah kata para ilmuwan. gimana menurut lu? Ilmuwan siapa nih? Ya udah berasa, Pak. Tapi berasa ya? Udah Dari tahun berasa, Bre. 2022 sampai 2023 ini beda banget loh. Beda. Dan kayaknya tuh musim hujannya juga agak panjang nih. Iya, benar. Ya? Benar. Kemarin gua udah sempat banyak rumor-rumor yang alhamdulillah nih hujan. Tapi cuma sedikit tempatnya di mana hujan sedikit. Gue nggak ngalamin hujan. Dan gue juga nggak ngalamin tuh kemarin tuh. Mendung Nggak iya. kena, mendung iya. Udah 2 hari terakhir nih, pas kita lagi syuting nih mendung iya. Tapi nggak hujan. Nggak hujan juga. Iya. Alhasil akhirnya ke kamar mandi mulu kita. Kenapa? Mandi terus. Oh iya, gerah. Gua mandi mulu. Gua beneran mandi mulu. Gerah ya. Iya, Semandi iya. mulu itu gue, jadi gue bangun pagi gue mandi, mau berangkat kantor gue mandi, terus di kantor nggak bisa mandi sih, pengen mandi, cuma pulang gue mandi lagi. Kadang gue malam kebangun pernah gue mandi loh gue. Saking gerahnya, panasnya. walaupun gue udah pakai AC. Iya benar. Jadi kayak ngerasa pengap aja gitu. kalau bisa kayak kuda nih lah. Berendam. Wah, gitu. Seger banget tuh. Kayak Kita seger. baca komennya dah. Kita baca komennya dah. Baca. Yang mana nih? Kipasan malah itu betul. Yang mana? Di atas, nah. Kipasan malah tambah gerah. Nah, Iya benar. tadi sama kayak tadi nih Pak. Gue ngelewatin pos security. Padahal dia adem, Iya. ditutupin genteng dan sebagainya. Masih kipasan Pak. Masih kipasan juga. Padahal nggak kena matahari dia. Hal tersebut didukung dengan merambahnya wabah es teh 3000-an. Waduh. Hah? Banyak banget. Banyak banget bener. Bener ya, gue baru sadar loh kemarin, Mbak. Iya. Ini baru banget kemarin. Gue lagi jalan, terus ngeliat, oh tukang es teh 3.000 sekarang banyak banget ya. Mana? Iya ya. Nah, es teh Solo, bener.
Benar. Nah, Di mana-mana. dia melihat opportunity tuh ya. Peluang bisnis. Peluang Iya. bisnis ya. Cepet Peluang loh. bisnis. Tapi bener pak. Gue baru ngeh juga nih di depan gang rumah bini gua, itu tiba-tiba ada jualan Nah, iya, es Pak. teh manis Iya. sama es Milo pak. Iya, dekat sekolah anak lo juga ada tiba-tiba. Oh iya bener. Iya kan? Iya bener. Terus sama tuh nggak apa lo? Tukang isi freon merebak di mana-mana. Susah pak. Bener, Pak Pak. asli pak. Ntar dulu pak. Nyari Masa? tukang servis AC susah banget sekarang. Karena lagi pada tukang isi panas freon. ya. Iya. Berita berikutnya. Ada apa? Ada hotel luar angkasa pertama bakal dibuka di tahun 2027. Buka kali. Gokil nih ya. Lo hotelnya buka-buka, boleh. Ya apa yang mau Siapa yang nginep? beli? Tapi ada deh kayaknya. Kan banyak orang-orang yang duitnya berlebihan tuh emang dia tuh merasa apa ya? Sebuah kayak hal-hal yang seperti ini Iya. tantangan hidup tuh. Ada tuh terakhir mati. Banyak mati ya nyelam Iya, ya. nyelam. Tapi Nyelam gua mati. masih belum setuju tentang luar angkasa. Asli. Kenapa menurut? Menurut lo kenapa? Tentang luar angkasa. Gua nggak tahu ya. Maksudnya itu kan semua di luar dari kehendak gua sebagai seorang manusia. Semuanya mengetahui isi alam ini adalah Allah. Gua percaya itu. Wah. Tapi untuk sejauh ini selama gua belum pernah ngelihat langsung tentang luar angkasa ya. Maksudnya langsung gua Iya. foto dan video gua kurang percaya. Silakan Bapak Ibu ya, kita bisa Iya. sekaligus kirim Vicky ke luar angkasa buat 2027. Bisa, langsung coba. Berarti- soalnya gini Apa? dulu. Ini ada beberapa teori yang ini gua ya teori aja. Iya, Ini teori. buat seru-seruan aja. Iya. Karena coba kalau kita lihat beberapa kali gitu ya, satelit ketika difoto itu bagus sekali penampakan satelitnya. Kalau Iya. gua ya gua ngeliatnya. Iya. Soalnya kadang gini dah, misalnya simpelnya dah. Lo di lapangan terik panas banget matahari di Iya. atas. Lo foto pakai kamera deh. Mau pakai kamera auto, mau pakai apa terserah, pasti gambar berantakan. Susah. Entah watch out di sini, watch out kemana-mana. Iya. Tapi kenapa satelit bagus banget ya? Rapih ya. Rapi banget fotonya. Mungkin teknologinya Pak. Apa teknologi apa? Teknologi pengambilan gambarnya, alatnya. Nah, kita bahas dengan Taufik dong. Gue nggak tahu ya, tapi yang gue tahu adalah Hubble, yang satelit Hubble itu, Ya. yang dia kemarin baru foto Andromeda. Ya. Itu emang dia ngebuka shutternya 10 hari apa? 10 hari? 10 hari. Nah, Buat kan? dapetin gambar Sedetail itu. bagus gitu. Sedetail Iya. itu. Dia kan buka shutter 10 hari, tapi yang jadi Iya. pertanyaan gue adalah kalau ngebuka shuttle 10 hari, kenapa bintangnya still ya gitu? Ya, Kenapa itu. nggak gerak, nggak apa? Itu juga jadi pertanyaan gue tuh sebenarnya. Terus gitu. jadi pertanyaan lagi, Vic, buat gua ini ya, menarik nih. Gue juga mau nanya. Tunggu dulu, ketika Gua dulu. satelit ini di bumi kan, satelit itu jumlahnya kan ratusan, Bener. ratusan Iya. ribu. loh Kenapa katanya. cuma Banyak. satu? Kenapa ketangkap cuma satu dan itu satu 10 hari? Kenapa di belakang-belakangnya di mana? Dan mungkin aja ini kan udah misalnya hari pertama di sini jebret gitu ya. Harusnya Iya. kan pindah ya. Harusnya pindah dan mungkin aja satelit berikutnya lewat tuh. Lewat, bener. Jebret, Soalnya tenang 10 aja hari deh. soalnya. Nah itu yang gue masih bingung sampai hari Yang gue besok. bingung juga, Neil Armstrong tuh siapa yang motretin? Pas dia turun pertama kali. Kan dia pertama kali melangkahkan ke bulan. Jebret. Nah, itu ada fotonya kan cekrek. Nah, terus Mungkin ada besok fotonya. bisa kita undang Bos Darling. Gini. Neil Armstrong itu lebih advance dari Casey Neistat. Dia tahu, oke, gue taruh dulu kameranya, terus gue naik lagi ke atas, gue baru turun. Oh, berarti udah ada tripod juga ya? Ada dong, Ada ya. asumsi di bulan. Asumsinya ada. Iya. Oh, iya. Dan sama tadi juga, itu kan tahun berapa Neil Armstrong? Tahun tua lah pokoknya. Tahun tua. Dia Tahun tua. ngetes pelajaran Tahun tua. sejarah kita, Pak. Saya lagi Gimana Pak. nih, Pak? Saya lagi Pak. Maaf, Pak. Tapi kan kelas 1, kelas 2 ada sejarah. Ada juga Pak. sih. Sejarah. Enggak, di tahun tua itu kamera kan, kebayang nggak lo? Video loh, ini bukan foto loh. Iya, Video. benar. Iya. Video dia Moonwalk. Tapi ya. Jalan bukan moonwalk, jalan agak. Iya, kan moonwalk, kan jalan di jalan. Oh iya, di- moonwalk. Iya, benar. Moonwalk gimana Bukan sih? moonwalk kayak Michael Jackson ya. Iya. Oh, bukan, dia kan mundur Saya jalannya. bilang. Bapak dia. Gitu. Kita baca komen. Baca nih. Ya lupa deh. Iya. Hotel berbintang asli. Kan? Oh iya benar. Bintang, friend. Yang mau Benar. pesen GrabFood, ongkirnya berapa nggak? Iya. Itu kebayang ya yang pesan GoFood ya. Kurang kerjaan juga dia. Tapi lu pernah tau nggak Space in 2001? Ada film lama sih, filmnya Stanley Kubrick. Dia Berat tuh. Dia mau Langsung ngajak ngobrol Stanley Kubrick. soalnya bentukannya sama banget nih, ingat banget gua bunder gini nih. Dan dia tuh orang tuh bisa jalan ngikutin Jalan di atasnya bundarannya bundaran itu. ya. Gitu. Iya, I see.
Tapi menarik sih ini, menarik. Gue kalau gue punya duit kayak para politikus, maksudnya kita bisa garis miring, bisa, gitu. ya. Jangan lupa Kirim dong. rekening di bawah ini ya. Iya. Betul. Dulu kan soalnya sempat ada info kan wisata keluar angkasa Wisata mau dibuka. ke bulan. Ada ke itu bulan. sih. wisata Elon tuh. kan? Iya, Elon Musk. Wisata Tapi udah terbang ada doang belum? kan? Ellen kan Udah ada kemarin wisata juga nggak jadi. Dia kalau nggak salah, yang meledak tuh yang punya Jeff Bezos apa yang punya Elon ya? Wah nggak tahu. gua. Karena ya pokoknya uji coba, Iya. tapi yang gagal aja nggak bisa terbang. Tuh. Kan ada juga Semakin yang terkuak. mulai ada ini tinggal di bulan. Kan juga ada. Siapa yang tinggal di bulan? Rencananya tahun 2040-an ya? Masih rencana. Berita masih rencana. Masih rencana. Dari dulu juga McDonald aja pengen dibikin di Mars. Oh iya. McDonald. Oh iya, Pak. McDonald pengen ada di Mars. Bayangin aja. Itu kan bagian dari branding. Jauh ya tapi ya. Jauh. Ongkirnya gimana? Tapi ya, nih? kita nggak pernah tahu lah tentang luar angkasa. Ya kan? Betul. Karena Berarti- sejauh ini saya paling jauh cuma ke planetarium. Iya benar juga. Planetarium udah dibongkar lagi sekarang. Dibongkar ya? Emang dibongkar? Sempat dibongkar Pak, tapi Dibugar. Begitu saya balik lagi ke tim, saya merasa itu bukan rumah saya lagi. Asik lagi. Siap. Suku Baduy resmi jadi wilayah blank spot atau tanpa. Ini bener nih, kemarin sempet nih viral. Karena ada foto Baduy dalam ya keluar ya. Benar, keluar. Dan memang mereka sempat bilang bahwa itu merusak tatanan anak-anak muda di Baduy pada saat sinyal internet itu masuk. Oh karena anak-anak yang di dalamnya yang main. Bayangin deh, Baduy dalam, terus tiba-tiba anak-anak pada tiktokan. Iya. Bukan. Coba. Jangan gitu juga Tapi kayaknya nggak gitu. Nggak Asik. Gitu. Iya kan? Nggak Rusak pulang lah. gitu. Gini ya, Rusak jadinya. tiba-tiba anak baru gitu. Deng gitu. Apa jatuh gitu ya. Iya kan? Iya. Ya, mungkin dia paham teori tentang elit global mungkin. Nah. Kita nggak tahu kan. Dari kita semua. Gue baca buku dulu ya. Mana 1984 mana nih? Bukunya George Orwell mana nih? Makanya kita nggak ada yang tahu. Soalnya tadi beritanya pas banget. Kita Benar, ngomongin benar. pertama tentang matahari semakin panas. Iya. Iya. Ya kan. Kemudian kedua ada hotel di mana? Di bulan. Di Di bulan. bulan angkasa. Bulan angkasa. Terakhir internet nggak ada di Baduy doang. Di Baduy itu daerah ini kan Banten kan ya? Banten, Iya. benar. Gue Banten desa Banten. itu di situ. Dan jadi blank spot. Ya mungkin dia paham tatanan itu. Karena mereka kan emang ada pemisahan tuh Baduy dalam, Baduy luar kan. Benar. Yang Baduy luar tuh pakai baju-baju hitam-hitam yang memang sudah menyerap tuh kayak ada TV, Iya. pakai sendal. Baduy dalam tuh yang pure nggak ini. Pure, pakai baju Karena hitam emang mereka gitu. tidak mau dan tidak ingin dikontrol oleh Betul. Atau bentar, kasusnya itu adalah anak-anak Baduy dalam main handphone atau ada foto Baduy dalam yang tidak ingin dipublikasikan, Tersebar. terpublikasikan karena ada internet. Gue lupa deh. Kalau yang gua pernah denger, ya itu sih gara-gara itu tuh. Karena banyak efek negatif dari si internet itu, dia nggak Tapi mau kan merusak. banyak loh dulu film dokumenter yang ngerekam si Baduy dalam. suku Baduy Oke, ini. ya berarti karena itu Dalam. yang pertama berarti ya. Efek negatifnya itu banyak kan. Mereka takutkan, makanya jadi banyak yang tidak baik lah gitu. Keren sih menurut di gue. Baduy Kalau dalam. emang misalnya, ya toh mereka emang dari awal kan emang ya berbeda lah ya. Iya. Gitu. Dan lo harus tahu ya, kalau lo ke Baduy gitu ya, ke suku Baduy, dan lo kasih kartu nama lo, dia akan nyamper ke rumah lo. Masa? Iya. Dalam? Yang dalam, karena dia akan trading nantinya. Gue punya madu nih, Oh gitu? gue bisa dapat apa gitu. Oh keren dong. Iya. Keren loh. Lo coba makanya kalau ke suku Baduy, lo tulis alamat rumah lo, kasih ke dia. Lo pernah? Belum, Oh. Tahu dari? bokap gue. Oh Iya. Paham Bokap berarti? gue ahli lingkungan soalnya, alhamdulillah. Oh, Masya Tapi ketika Taufik Nobo tinggal di suku Baduy, apa yang akan terjadi? Oh iya benar juga. Ya saya mah udah bertani di sana Pak. Ngapain lagi kita mikirin bikin konten kan? Tapi ada loh konten-konten yang petani gitu yang Benar. ada. Iya, Ada bener banget tuh. Iya, Ada, bener. ada. Sama ada ini yang di Thailand tuh, yang orang-orang Operasi. Wah, bukan yang dia bangun-bangun dari Thailand. tanah tuh, bangun Oh, kota. Oh iya, itu menjadi Thailand ya, itu Thailand ya. Thailand tuh. Pak, tapi itu menjadi sebuah komplain, Pak. Apa? Karena itu kan settingan. Iya. Setelah itu jadi, itu nggak dibalikin lagi, Pak. Jadi rusak. Gitu. Oh. Iya. Tapi saya enak banget Pak nontonnya Pak. Iya, seru ya, Setel gini AC, ya. setel AC, nyalain AC, setel TV. Tidur begini tuh enak banget tuh sambil ngeliatin, ya lama-lama tidur. Iya. Enak banget tuh bener, nggak ada suara kan? Buat konten itu ya? No musik loh. Iya. Serok, 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 Cok, 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 terus jadi fast forward gitu kan. Iya. Cok, 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 cok. Ya. Lagi. Baca komen sekali. Baca komen. Ciao. Rekomendasi buat ortu yang kesel lihat anaknya main HP mulu. Aduh. Titipin aja di sana. Bener. 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 Bener.
Bener loh. Mungkin nggak tahu, Jadi aman. orang tuanya nggak tahu kalau anaknya ternyata influencer. Oh iya. Tipin ke sana, dia kena su banyak dong. Tapi dia nggak tahu kalau ternyata anaknya tuh ngikutin emak bapaknya. Emak bapaknya influencer juga. Main handphone juga. Karena kan emang anak kan nggak jauh jatuh dari gimana? Iya. Buah tidak Buah jatuh. tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itu yang dimaksud. Ya. Mantap. Kecuali Berarti ditendang buahnya. Cok, ah? Buahnya. Kecuali buahnya ditendang. Oh iya. Iya. Tetap sepi, pedagang Tanah Abang minta supaya e-commerce lain juga ikut tutup. Wah, gimana nih? Nah. Kapan seorang Taufik Nobu. Kita langsung ke Taufik Nobo berarti. Lah, ya. Kenapa Oh gimana melihat Gua, kondisi ini? Gue tuh masih penasaran dengan siapa pedagang, definisi pedagang Tanah Abang ini siapa, berapa banyak, dan apa kontennya gitu. Karena ada yang orang yang nyelidikin ini dan dia nemuin kalau ini cuma satu orang berapa Ya. jadi oknum gitu loh. Oknum aja Nggak- ya. Iya. Tapi terus digoreng jadi pedagang gitu. Walaupun emang karena gue belakangan kalau lagi ngeliat TikTok ada loh beberapa pedagang Tanah Abang lagi jualan tapi online di TikTok gitu. Jadi Iya, iya. oh ternyata mereka udah mulai nyoba buat step up nih gitu dan udah bagus. Jadi gue bertanya-tanya ini pedagangnya siapa, gimana, Iya. berapa banyak gitu. Gue curiganya oknum terus digoreng. Gitu. Ya tapi kan masalah kasus ini kan nggak terbukti juga kasusnya si Jessica ini kan buat Gimana? Jessica lagi Salah. masuk lagi. Jangan. Tapi menurut lu gimana Jessica? Lagi rame itu soalnya itu. Kita undang kali ya Oto sini. Oto Finance. Oto Finance. Aduh. Kita undang di Pak Oto. Iya kan Oto Finance. Salah, Kita undang lah. salah. Salah ya. Salah ya. Bukan Ice kayak gitu. Nah, Bapak kan seorang pembuat kopi, Pak. Ye. Dari segi udah jadi ya ke mana Oh ya ini. Oh, ngomongin jadi ngomongin. Saya gitu Pak. Tektober, Saya Tektober. tuh soalnya melihat berita itu bagaikan jendela dunia buat saya. Saya kalau hidup tanpa berita, Luar biasa. terutama saya nggak bisa hidup tanpa Al-Quran satu tiap. Oh iya. Yang kedua adalah tanpa berita itu. Kadang media ini ngebuat pikiran kita jadi lebih solid. Tertutup ya, jadi lebih solid. tertutup, jadi lebih terarah ya. Lebih terarah. Atau lebih diarahkan. lebih media soalnya, friend. Oh media, makanya harus jatuh banyak lihat media. Iya. Kecuali media-media yang benar. Iya. Salah satunya media Klise. Sike. Nah, Penyiar ya. terus, nih kalau misalkan kayak teman-teman gitu ya yang pengen memulai gitu ya. Tapi bisa nggak sih memulai dari istilahnya apa ya? Hal Dari yang nol. paling basic nol gitu. Kalau lu kan memang udah paham gitu ya, kayak Iya. budgeting Jadi- apa semua. Sebenarnya gue juga kagak paham, Bre. Karena masalah bisnis juga emang gue blow on. Karena kan gue orang konten ya. Oke. Jadi kalau disuruh ngurusin bisnis juga bingung juga gitu. Sambil belajar lah gitu. Manage uang terutama itu yang agak ribet ya. Oke. Kalau emang misalnya tapi teman-teman pengen mulai itu sebenarnya simpel. Yang paling pertama adalah mulai dulu bikin konten, coba edit, terus coba upload gitu. Ya. Pasti jelek. Nggak mungkin enggak lah. Iya. Video gua aja yang pertama jelek kok, Iya. gitu kan. Pasti jelek, tapi jangan berhenti. Iya. Terusin bikin videonya gitu. Lo perlu postingan pertama yang jelek itu untuk bisa memacu lo terus-terusan bikin Di konten. posting tapi? Posting, Pak. Posting aja ya? Posting. Jadi kalau emang udah pengen bikin seminggu sekali lah, mau tetap masih jelek kayak, mau ada peningkatan, posting aja terus gitu. Usahain nih, tapi sebenarnya per postingan itu ada satu peningkatan kecil lah gitu. Ibarat kata kalau tadinya backgroundnya berantakan, sekarang lebih rapi. Lebih rapi. Oh. Ya kan, kalau dulu ngambil shotnya malam-malam gelap, ya sekarang siang deh, Siang. biar ada Biar ada ininya, cahaya biar ilahinya ada gitu ya. cahayanya Iya, bagusan, iya, gitu kan. Intinya don't stop believe. Don't stop. bener. Don't stop believe. Don't stop believe. Ya jangan berhenti percaya. Oh iya. Kok jangan berhenti percaya? Iya, kok nggak pernah percaya? Don't stop trying. Don't stop to try. Iya. Masih baru bahasa Inggris kalau Ini ngomong kalau gitu. don't stop believe udah kenceng udah- banget nih. Don't langsung- stop believing nih soalnya Iya, langsung nih. Benar. Salah, Iya, iya. salah. Kakinya langsung goyang-goyang nih. Gue pengen penasaran sih sama lo. Pasti kan seorang YouTuber reviewer ini kan pasti dia harus tahu yang namanya tren. Ya nggak sih? Tadi kan lo Iya. bilang lo ngeliat tren itu di Google Trends. Ini segala macam. secara analitik riset juga lah. Ya riset lah ya riset intinya gitu. Lo mulai 2017. Ya. Di 2017 gadget apa yang bikin lo terpukau? Aduh. 18, 19, 20, Nggak, 21, 23. Jangan-jangan Banyak, 2018 deh, karena 2018. 2017 tuh akhir ya. Ya. Kalau mulai akhir. Akhir Oke, banget. oke. 2000 18 berarti ya? 2018 tuh
era Asia Slang. Asia Slang juga ada Pak. Ada, kalau gue slang ada, benar. Betul. Fleksi. Fleksi. Bapak itu udah jauh. Udah jauh. 2018 tuh menarik karena ada si ini, si Samsung S9 waktu itu. Oh iya, 9. Dia kayaknya nggak yang pertama deh, tapi cukup mainstream. Kamera handphone shutternya bisa dimainin. Ada bukan shutter, aperture-nya. Jadi bukaannya bisa dibuka tutup. Ada f1.9 sama f2 lah gitu. Cuman 2 itu cuman F4 udah nggak ada ya? udah nggak ada. Udah selesai. Udah bubar Pak. Ganti BTS. Udah selesai. Itu zaman dulu. Telkomsel tuh ya, BTS kan? Oh iya BTS betul pas lagi rame soalnya. Iya. Iya rame itu. Ya pokoknya itu di era itu. S9. S9. Terus di pertengahan tahun ya kalau S9 ya Samsung Note 9 karena berubah tuh dari yang tadinya serius kan warnanya hitam jadi lebih playful, ada warna biru sama pennya warna kuning. Iya betul. Itu menarik tuh. Ambil B-roll-nya jalanin sih. Oh iya. Repot yang edit. Iya benar. Kasian. Tapi lo tim Android ya? Enggak. Apa lo tim iPhone? Ada nggak sih dulu kan gitu ya orang teman-teman yang benar-benar gadget gini banget ya. Iya, gue tuh emang sampai tahun lalu mencoba banyak full-nya ada di ekosistem Apple. Tapi di tahun ini gue kegoda banget sih sama Android. Lebih ya Android dan lebih tepatnya ekosistemnya Samsung karena udah matang banget Pak. Matang banget, benar-benar tab-nya, handphonenya, earphone-nya, watch-nya itu semua ngobrol udah enak banget, Tapi apa benar? Asik. Apa idenya Apple ketika Steve Jobs sudah tiada, sudah gone, diambil kemudian diaplikasikan kepada Samsung. Siapa? Samsung. Apa benar seperti itu, Vic? Ini klarifikasi aja nih gue sama lo. Kenapa klarifikasi kan? Emang saya di dalam Apple. Apple tuh gini loh, Apple tuh memang dari dulu tidak pernah menjadi inovator. Dia tuh nggak pernah jadi orang yang pertama kali punya teknologi baru diterapin. Jarang banget. Tapi begitu diterapin ke handphonenya biasanya mateng. Itu simple. Makanya kayak penggunaan 2 kamera itu kan bukan iPhone yang pertama kali. Kalau gua nggak salah itu Sharp. Atau LG ya, pokoknya antara 2 itu. Sharp masih ada handphone baru tahun ini. Masih ada sekarang? Nggak kan? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi emang promonya nggak kencang. Nah, terus berlanjut lagi kayak sekarang Apple baru pakai USB Type-C. Walaupun atas paksaan ya. Betul. Nah, makanya dari situ juga kemuncul iPhone 15 dah. Dan hari itu juga Oyo penuh. Kenapa ya? Gua mau komennya gimana ya? Oyo penuh. Enggak, maksudnya apakah setiap iPhone keluar nih Oyo selalu penuh. Apakah dia bundling? Kan soalnya biasa gitu kan, handphone kan bundling gitu. Beli iPhone dapat Oyo, dapat apa gitu. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Lanjut. Ya. Lagi. Tapi kalau gue lihat ya, sepenglihatan gue ya, kayak YouTuber teknologi gitu ngomongnya, apapun gadget itu kayak lebih ngariung ya. Lebih ngumpul. Lebih banyak. Iya. Jadi kayak ada perkumpulannya. Gue nggak pernah lihat tuh kayak perkumpulan YouTuber makanan. Kita sih nggak ada kita nggak ada paguyuban. Tapi emang kalau ngumpul yang ngumpul. Drama tuh hampir nggak ada lah. Antara sesama content creator kayak gitu udah capek cari makan, udah capek bikin konten, ngapain ribet-ribet berantem lagi gitu. Iya. Kalaupun emang ada ketegangan itu biasanya terjadi karena ya mungkin pernah jalan bareng tapi ada obrolan yang nggak enak. Ya. Biasa lah ya. Standar lah. Ya, Itu juga selesai within selesai dengan sendirinya gitu. Karena gue ngeliat tuh lebih guyup gitu istilahnya kalau kayak YouTuber teknologi gitu. Betul. Masalah dengar guyup, gue tuh jadi kepikiran sama video-video yang lagi rame di Instagram. Oh iya ada. Ada kita lihat bisa kita lihat. Rutinitas warga Jakarta, Bekasi, Tangerang, Surabaya, Semarang. Oh iya benar. Setiap hari. Kipasnya sampai 5 biji. Yang kayak review gadget tuh kipas angin elektronik ada nggak sih kayak sampai? Ada. Kalau yang smart ya. Smart. Kan karena sekarang kipas angin juga dibikin smart. Ada yang pakai connect wifi, ada apa-apanya. Sama kayak air purifier, Pak.
Iya, sebenarnya benar. AC juga kan sekarang dibikin smart, bisa connect dari WiFi, bisa dikontrol, ada ionnya apanya yang gitu. Iya. Gimana menurut lu? Kenapa lagi panas banget? Emang iya bener lah, kita Panas masih panas banget. Makanya keluar rumah, jangan di rumah doang. Oh gitu ya? Iya benar. Malah harus keluar ya malahan. Keluar tapi yang bagian ada atapnya lah jadi teduh. Coba kita baca komennya. Yang mana nih? Kapan? Kipas Kipas. angin. Matanya lagi. Siwer. Itu Kipasan bener tuh. bukan bikin adem, tapi cuman muterin angin panas. Betul. Bener. Setuju gua. Karena kan polanya kipas itu setahu gue dia muterin sirkulasi udara aja kan. Iya. Jadi kayak ngipas buku aja sirkulasi. Dan lu harus udara tahu, diputar. udara panas itu tidak jatuh ke bawah, jatuh ke atas. Jadi lu kalau mau nyemprotnya ke bawah, angin panasnya ke atas. Jadi sifatnya udara panas itu pasti ke atas, udara dingin ke bawah. Waduh. Anak IPA nih. Ini dia yang bikin selalu saya bingung, Pak. Ngebingung. Saya dulu anak bahasa soalnya. Jadi saya pandai berkata-kata aja. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau masalah teori saya kurang orang jago. Teori. Iya. Komen selanjutnya. Tapi entah kenapa sepanas apapun hari, gua nggak bisa tidur kalau nggak pakai selimut, minimal kain gitu untuk nutupin kaki. Oh iya benar. Pokoknya nggak bisa tidur kalau plong aja gitu. Iya. Benar, saya juga. Oh iya, Iya. lu juga termasuk orang yang seperti itu. Iya. Biarpun segera apapun. Iya, justru pakai selimut jadi dingin. Iya benar. Oh, iya. Bener. Tapi dulu waktu kecil gitu nggak sih? Pakai selimut, kakinya kebuka dikit, kayak ada setan di luar gitu. Enggak ada, Pak. Enggak gitu. Beneran kayak takut gitu loh. Enggak kalau kemana. Enggak ya, Pak ya? Enggak. Tapi emang Oh, saya iya kalau ya. kaki kebuka lebih dingin iya. Iya, kayak ada yang mau ngapain gitu kaki dia. Jadi Gua kaki kalau Gua kalau gerah pasti ya udah lu kagak pakai selimut malah kayak aduh gitu. Ini pakai gua selimut sama jadi dingin. standar Pak. kalau gua standarnya guling, Pak. Nah, Harus ada guling. Setuju gua kalau itu. Sulit Harus tuh. ada guling. Kalau keluar negeri sulit. Buka video berikutnya. Sebelum kemana-mana. Kasihan yang nggak punya guling. Nah, ini apaan sih? Udah ditungguin emak di Anjay, rumah. kerupuk terbang. Oh, aduh. Kerupuk terbang. Bisa gitu ya? Kerupuk Kenapa terbang sih? nih, Bos. Ini kan, Godong. Kucuk kerupuk itu. Jatuh kan? Emang. Ini biasa main sulap-sulapan, Pak. Iya, ngerti gue. Yang anginnya Kenceng kan, terus begini kan. Iya, dan dia kan Sama kayak gini, Pak. ringan. Nah. Ini lepas. Hebat ya. Wah. Coba kayak umur 2 tahun. Coba tuh baca ini lu. Cukurukuk. Bang, udah. Kok cukurukuk sih? Kerupuk. Deh. Bang, udah Bang, nanti gua masuk angin. Oh iya. Kata kerupuknya. Kata kerupuknya. Oh, kata kerupuk. Kalau kata Lutfi Hinel. Oh iya benar. Mas Lutfi kalau bikin bisa hidup tuh. benda mati hidup gitu ya ngomongnya ya. Dia bilang gitu lah, kemana aja gue baru tau kerupuk bisa terbang. Aduh, Ya, mainnya kurang kurang jauh. jauh. Ya, kayak gitu sulap-sulap SD. Coba kita buka video berikutnya ya. Video Siap. berikutnya. Nah, Oh siap, baik. Bisa loh. coba kita lihat dulu. Ini Mr. Bean Pak dulu begitu Pak. Pas dia mau ngebor rumahnya inget gak? Iya, iya. Nah yang dia gini. Yang pakai itu deh. Pensil lah, Itu pensil. dia begitu. Iya. Terus Itu tiba-tiba aja hilang. miring motongnya. Set, kita lihat. Nah, pas loh. Gimana? Mr. Bean gitu Pak, tau gak sih Mr. Bean? Wadidaw. Ini on another level deh. Menurut lu gimana nih? Kalau menurut saya udah digarisin duluan. Iya benar. Iya sih, namanya konten Namanya Pak. konten. Apa ini kreator soalnya. Tapi Pak, gue salah satu orang yang pernah ngelakuin ini dulu. Wah. Dida itu setiap konten apapun pernah dilakuin. Karena kenapa? Iya gak sih? Karena saya orangnya penasaran. Para penonton itu tuh kadang suka mes sama Pak Dida. Pak, karena kan hidup ini kan kadang harus kreatif. Wih. Iya kan? Di saat kita nggak punya penggaris, tapi itu ada sebuah solusi yang jalan keluar terakhir yang harus dilakukan. Gue baru minggu lalu sih begini tuh. Nah kan? Apa? Mau bilang. Ya kira-kira begini lah. Gitu. Atau gini Pak, misalkan nih, ini berapa ya panjangnya ya? Jari gua aja segini. Nah, Oke, iya, dua. oke, Ntar kalau dua, pas sampai dua. rumah ada garisan, gua garisin. Nah, enggak, gue udah begini. Kalau gue udah begini, tuh 2, 3, 4, Iya. 4 ya 4 ya berarti 60 lah. Nah, dia 60 masih ada lebih gitu. bulu-bulunya, ya kan? Gue paling banter itu celana doang, pakai sikut.
Pasti cara gue nih. Itu kan udah dari setnya. Emang pasti Sama. dia. Bener ya? Itu Pasti, fenomena alam yang terjadi dan itu bener loh. Itu Kenapa ya? benar. Masa sih? Iya. Jadi kalau misalnya ini tuh pinggang kan segini tuh pinggang Benar. nih. Ditaruh gitu, Ditaruh. kalau kata orang lu mah lepis. Lepis, ya lepis sama tuh pasti. Ya itu bisa tuh lepis tuh, ya kan? Segini pasti. Jangan dicirendam. Enggak. Lu nggak? Di gue enggak. Perut saya gede. Coba kita baca komennya. Baca komen dulu. Di bawah tuh sudah hatam jadi kuli. Itu ya udah benar sih, Bre. kelas-kelas ini ya. Kelas-kelas kalau zaman sekarang tuh yang bikin siapa? Orang Jawa. Ya kan? Nih, ibarat kata 7 juta lah semeter lah kalau begini. Mahal juga ya. Ya mahal lah. Karena udah detail Udah nggak pakai meteran. Iya. Ngeri. Emang kuli-kuli itu iluk-iluk ya? Itu jago-jagonya luar biasa emang, beneran. Gue kadang nggak habis pikir loh. Bener. Seriusan, kadang dia cuman gosekin mata doang gini. Bisa nih kayak gitu. Bener. Tiba-tiba jadi. Iya bener. Bener. Ya karena udah terbiasa Ada ya. ilmunya. Sama kayak Bang Taufik ini udah terbiasa juga Oh, iya. dalam membuat sebuah konten. Wadaw. Ya kan dari dulu dan maksudnya kan secara ilmu elu tuh. Iya. Dari dulu di dunia radio kan. Berarti kan ya lu kan dulu kan pasti juga bikin sebuah konten program ya kan yang akhirnya lo salurkan di YouTube ini di platform ini media Betul. ini gitu ya kan. Berarti itu salah satunya. Kalau gue lihat, jadi nggak cuma lo bisa bikin konten, lo tahu tentang handphone, tapi public speaking penting. Betul. Iya bener sih. Iya. Bener sih. Gimana lo cara untuk bisa menyampaikan si produk ini biar orang tuh lebih mudah dipahamin produknya? Emang latihan sih Pak. Kalau gue sih gini. Kalau gue workflow bikin video itu beda-beda. Yeah. Ada yang cuma bikin pointers, tapi itu biasanya terjadi di saat emang kayak datang acara launching terus harus bikin video, itu biasanya pointers. Yeah. Ada yang emang bentuknya script, itu biasanya yang emang udah harus Yeah. bakal panjang, ada penjelasan detail, ada kata-kata teknis yang harus diterjemahkan dengan lebih baik lah. Nah, kadang gue kalau on the fly begini, terus tiba-tiba ngomong bahasa teknis, nerjemahinnya tuh suka agak ribet. Gitu. Itulah saat dimana skrip itu kebantu. Nah, tapi emang kalau misalnya balik, kita mau ngomongin gimana caranya orang terus jadi bisa berpublic speaking yang baik untuk bikin konten, latihan terus. Jadi fungsi tadi sih bikin video, setiap hari seminggu satu diposting walaupun jelek, peningkatannya itu per video nggak cuma dari look gambar videonya aja, tapi juga dari audio dan dari cara ngomongnya. Itu juga banyak loh video yang anak-anak kecil. Subscribers pertama gue itu anak-anak, Pak. Anak-anak semua tuh? Enggak anak-anak semua, anak-anak. Subscribers pertama gue yang bukan keluarga, itu anak-anak. Gue lupa tapi namanya siapa. Dia bikin konten teknologi. Umurnya paling masih SD, kelas 6 lah gitu, atau SMP kelas 1. Public speaking-nya lumayan kok. Dan dia dari daerah, gue tahu. Dari set yang dia pakai, dia cuma bacain news dari daerah. Itu di tahun 2018 tuh. Dan gue ngeliat kayak, kalau anak ini bisa, berarti sebenarnya yang lain juga punya potensi bisa. Betul. Tinggal dilakuin terus-terusan aja. Iya, dia ada beberapa kali terbata-bata. Cuma menurut gue ya kayak wajar lah. Iya. Dan lu masih scripted berarti? Maksudnya secara pada saat lo mau bikin sesuatu di scripted, apa udah beda-beda, spontan aja? Beda-beda. Ada. Umur. Ada yang scripted, ada yang bulletin, poin-poin aja. Ada yang kayak emang ya udah gue langsung nyalain. Jalan aja gitu ya, jalan aja ya. Iya. Seru juga ya. Nah, dan era sekarang nih, media kan banyak ya. Ada YouTube, ada lu bisa masuk di platformnya, ada TikTok. Itu juga lu pakai? Oh iya dong, harus tetap ya. Harus nggak bisa hidup di, maksudnya kayak ya udahlah gue stay aja zaman sekarang di YouTube aja deh. Lo akan dikenal sebagai kayak gini, lo akan dikenal sebagai seseorang yang punya channel YouTube yang emang lebih serius di sana. Tapi yang lain ini kan jadi media lo untuk ini ya, media untuk lo mancing penonton juga. Lo bisa tebar personality di sini, di situ dan segala macam ya. Perlu lah gitu, karena akhirnya duitnya sekarang lebih banyak kan Pak. Kalau lo cuma hadir di satu platform doang, sayang dong. Itu juga kadang kan orang pikirnya pada saat gue pengen mulai, dilihat ke depan kayak gila berarti gue harus YouTube, TikTok, Instagram, Reels. Gue pertama kali mulai langsung Instagram dan YouTube kok. Langsung dua-duanya. Tapi emang progresnya yang bagus ada di YouTube. Karena begitu lo gede di YouTube, orang pengen ngobrol sama lo di mana?
Kalau Iya. di YouTube kan cuma komen doang. Lo pengen direct personal di mana? Ya lo punya Instagram dong. Ya, iya. Twitter gua nggak main sih. Ya, paling email gitu ya. beda Halo. gitu. X. Ada juga yang email juga Iya, ada Pak. ya. Wah. Terus lu juga nge-review kamera ya? Iya. Terakhir yang nge-review pernah gue ingat itu lu nge-review FX3. Oh, itu udah lama Pak. Udah lama Karena ya? kalau sekarang kalau nggak Canon nggak mungkin. Oh iya. Dia lagi sponsor. Lagi kontrak Pak. Kontrak sama Ken. Kontrak, Pak. Tapi Ya, soalnya makin asikan mana? Hei, shit! Tanggal berapa nih sekarang? Ini tayang tanggal berapa? Habis ya. Itu semua adalah masalah preferensi. Itu masalah Iya, preferensi. Lo suka warnanya kayak gimana, Iya. ininya gimana. Tapi kalau gue mah Canon lah. Ya kan. Sekarang yang lagi fenomenal adalah iPhone 15. Nah, Nah, apa yang lo lihat? Udah pernah belum review iPhone 15? Belum. Belum? tapi Belum, udah sempat megang ya? Kemarin sempat bilang ya? Megang sebentar banget sih. Oh, oke. Apa yang lo lihat dari iPhone 15? Kalau bisa kasih bocoran ke teman-teman semua, yang lo lihat dari iPhone 15 ini dibanding Yang iPhone game 14. changing ya? Yang game changing ya? Iya. Sebenarnya kalau orang-orang tuh heboh ngomongin yang pertama warnanya yang baru. Tapi yang Pro ya? Pro. Kalau kita ngomongin di yang Pro aja, itu warnanya neutral titanium. Itu emang bagus sih. Berarti abu ya? Abu tapi abu gelap. muda. Ya. Gitu. Oh, abu muda, tapi ya. muda. Terus yang menarik, yang 15 Pro Max itu ada kamera yang baru tuh. Apa namanya? Sebutannya apa ya? Dia bukan periskop. Oktagonal apa heksagonal gitu. Intinya adalah kamera tele, tapi Ya. up to 5 kali. Ya. Itu gue pernah lihat video reviewnya tuh orang bisa ngezoom sampai jauh banget dan Oh, iya. nggak tau yang gue pandang beda nih lensa zoom sama variable lens. Iya nggak sih? Beda dong. Beda kan? Maksudnya yang dipakai sama iPhone ini lensa zoom apa Lensa variable zoom. lens? Oh, bukan variable lens. Emang lensa tele. Lensa tele. Bukan, dia nggak variable, tapi dia mengesankan seakan-akan punya Variable lens. Karena emang si iPhone ini smooth banget transisi dari satu lensa ke kamera Kamera lainnya seakan-akan tidak berubah. Ya. Oh. Gitu. Jadi warnanya sama, tone-nya sama. Sementara kan kalau kamera-kamera lain biasanya ada perubahan tone, Ya, AWB-nya ya, beda ya, segala ya. macam gitu. Tapi dengar-dengar secara casing tuh lebih tipis ya? Lebih tipis, Ya, lebih tipis ya. ringan, tapi emang banyak juga ini orang-orang bilang cenderung lebih hangat ya dibandingin generasi sebelumnya. Karena powernya lebih gede, Casing lebih tipis. tapi bukan vapor chamber, cooling sistemnya tidak dipikirkan dengan lebih baik. Oh. Tapi powernya jauh lebih gede. Ya, Gitu. Melihat fenomena Type-C di iPhone. Gue seneng banget karena akhirnya jadi ada satu alasan sebenarnya gue penasaran banget pengen beli iPhone yang baru. Itu dia bisa ngerekam ProRes RAW ke SSD. Oh iya, Iya, pakai kameranya iPhone. Asik nggak tuh? bisa syuting dong. Nah, iya. Kan memang iklan yang pertama kali muncul kan buat syuting kan? Iya, dia syuting Syuting, video klipnya video Olivia klip, iya, Rodrigo. iya. Gitu. Dan emang sebenarnya kan kalau gambar handphone ya handphone aja ya. Gitu. Tapi kepake kalau misalkan lo seorang let's say content creator, lo lagi nggak pengen terlalu ribet bawa barang segala macam, pakai handphone, tapi bisa dapetin hasil yang bagus. Udah punya lock pula sekarang Iya, kan. iya, ada locknya. Jadi Kemarin juga ada enak. iklan itu tuh yang nantangin iPhone 15 ya, yang with apa Android yang dengan Leica tuh. Enggak, dia masuk angin. Gue. Ya. Hah? Masuk angin dia. Nah, gimana? Tadi nantangin. 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 Oh, duel. Iya, jadi ada Bukan iPhone dong, itu mah Xiaomi Iya, 13T. Xiaomi yang sama Leica kan. Iya. Nah, dia tuh langsung nantangin gue tuh kayak Iya, gue kemarin baru bikin video jadi Xiaomi 13T kan co-engineer sama Leica, tone color segala macam. Iya, Gue lawan sama Leica beneran. Ya beda lah ya. Beda. Leica tuh dari segi lensa tuh punya karakter. Iya. Karakter yang sedikit berbeda. Tapi Bukan sebenarnya- sedikit, banyak berbeda sih. Tapi sebenarnya lumayan kalau misalkan lo awam, yang dapat aja Leica-nya Pak, tipis-tipis mah dapat. iya. Tapi ya tidak full Leica lah, beda. Oke. keren. Terkait dengan harga nih, iPhone 15, menurut lo Duh, gue nggak tahu lagi nih. harganya berapa sih? 15 juta kan? Kayaknya akan agak, ini yang 15 Pro ya, 15 Pro. kayaknya akan agak ada kenaikan harga deh. Karena kan yang 15 Pro Max saja tahun ini nggak ada yang 128, adanya langsung yang 256. Iya. Jadi kayaknya akan agak lumayan. Cuman ya kita lihat lah, pas kita lagi syuting sih akhir bulan nih bakal nongol nih.
Informasi terakhir kan harganya Akhir 15 juta Oktober. tuh. 15 juta. 15 juta 15 kan juta yang dari biasa luar, kali. iya. Oh, US. Itu yang diburu, yang di Uber sama orang-orang yang 15 juta itu berarti. Enggak dong, yang satu step di atasnya 15 Pro. 15 Pro. Gitu. Iya, iya. Kenapa identiknya iPhone ini dengan handphone perempuan? Kalau Samsung lebih ke laki-laki. Kagak ada begitu, siapa yang ngomong begitu? Nggak ada. Nggak ada. Lo Nggak ini ada. kali nonton ada orang apa ya, yang dia bilang dia maunya kalau sama cewek yang pakai iPhone doang itu kali. Masuk lagi Iya. stigma-stigma dari sosial media. Nggak Iya, gitu, friend. nggak gitu, friend, ya nggak? Pikir begitu. Gitu. Nah, untuk teman-teman nih, pasti kan tidak ada kata terlambat kan untuk menjadi YouTuber atau enggak reviewer yang ahlinya gitu, misalnya yang di bidang yang dia suka. Ya. Lalu ada ini nggak sih tips-tips gitu, tips-tips yang mereka bisa lakukan? Bikin video sebanyak-banyaknya. Itu aja deh kalau Iya, kuncinya itu ya. Karena lo latihan bikin video, dan yang paling utama kalau misalkan lo jatuhnya kayak membahas satu buah produk lah, apapun itu, jadi lo latihan ngelihat produknya dari berbagai macam sisi gitu kan. Kayak misalkan masalah tahu goreng nih, lo berarti kan dari kepikiran lo tahunya ini kayaknya pakai yang kualitas ini deh, beda sama yang ini, tepungnya kira-kira ini dan segala macamnya, isiannya kayaknya ini kurang fresh apa dan segala, atau ini isiannya enak banget gitu kan. Jadi even lo membahas gorengan pun, ya bikin lo video bahas gorengan terus-terusan. Jadi angle-nya bisa beda-beda gitu. Iya, betul. Gorengan banyak kan, lu jadi yang namanya YouTuber Gorengan. ahli gorengan. Iya, Belum ada lo. Belum ada. Ada dulu yang roti itu, makan pengen jadi apa? Iron Man. Rasanya seperti Iron Man. Tuh nggak itu dulu? Oh, daging. Sempet rame. Kan harus honest review, right? Sedap. Jadi kita jadi YouTuber dan juga jangan yang membodohi lah. Oh iya betul. Iya, Harus kan? kasih knowledge. Harus Makanya kasih tadi saya knowledge bilang, dan jujur. isinya kita kan knowledge semua tadi. Knowledge. Wih, Nggak ada Masya. nggak knowledge semua. Knowledge semuanya. Daging. Daging. Cenderung tahu ya, Pak. Nah, itu tahu ya. Dik, terakhir nih buat teman-teman semua. Kalau kita lihat lo kan ini berkecimpungnya di YouTuber, kemudian lo review gadget. Nah, otomatis kan namanya perkembangan zaman ini terus saja kan nggak ada habisnya gitu. Ya. Dan lo berpikir bahwa yang lo kerjakan ini sekarang adalah seperti bisnis. Ya. Itu kan yang bagus dan yang benar kalau menurut gue gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan, jadikan itu sebagai scoop bisnis gitu. Kalau kita ngomongin soal scoop bisnis, pasti ada yang namanya scale up. Betul. Kira-kira ini penting maksud gua. Ribet banget nih. Wow ya. Nah, kadang gitu maksudnya. Ya pasti dong tujuannya orang bikin karya membuat sesuatu kan otomatis apa kita harus lebih besar dan harus lebih bermanfaat. Naik lagi. Scale up-nya kan kayak gimana? Ya. Sebenarnya mungkin mimpinya contoh nyatanya ya, kayak MKBHD kali ya. Dia kan jadinya satu orang di depan dia sendiri, tapi di belakangnya timnya gede banget. Dan akhirnya turunan channelnya jadi banyak. Gitu. Ada podcastnya, ada dia yang ngebahas otomotifnya, ada yang ngebahas studionya, productionnya dan segala macam gitu. Kayaknya emang tujuannya harus ke sana. Jadi bisa menjaring banyak orang. Tujuannya sebenarnya simpel ya, ngebantu orang-orang buat dapat kerjaan lagi gitu. Ya, betul. Jadi emang tujuannya bukan untuk membesarkan gue-nya, tapi buat kita gede bareng-barengnya lah. Yo, Mantap, keren. Itu dia. itu dia. Tujuannya adalah seperti itu. Sampai nanti akan muncul iPhone 25. Amin. Jauh benar tuh. 10 tahun 10 lagi berarti. 10 tahun lagi. Berarti harus tetap istiqomah kuncinya kan. Istiqomah. Terus jangan pernah malu, lakuin apa yang lo suka gitu ya. Jangan pernah ngikutin orang lain karena belum tentu lo seperti orang itu. Betul. Ya Dan itu. menjadi apa? Reviewer yang jujur. Iya, betul. Langsung harus just be yourself, friend. Iya. Harus jadi diri sendiri gitu. Benar. Kadang kita boleh meniru sesuatu, ya kan, tapi kita nggak boleh terlalu meniru itu banget karena kita harus punya khas, ciri khas itu harus ada Benar, sendiri. benar, Itu yang paling benar, penting. benar. Terima kasih banyak Taufik Nobo. Sama-sama, brother. Sampai ketemu lagi Thank you, bro. di Ape.